Selamat sore semuanya. Gua seneng banget akhirnya bisa nyampe pas ya jam berapa ini. Gue soalnya dari Tanjung Priuk, jauh banget, macet ya. Kalau di Tanjung Priuk itu mungkin yang belum pernah ke sana, di Tanjung Priuk itu macet tuh kita udah jadi hobi. Ya, jadi kita hobi kalau misalnya kita keluar tuh harus macet. Jadi kalau suatu hari kita keluar, loh kok lega gitu ya. Ini yang ngetem mana yang ngetem nih gitu. Kita nggak bisa gitu. Kadang-kadang juga gue kalau misalnya lagi di jalan, lagi macet gitu, yang paling gak enak apa? Kalau kita tuh udah kebelet, ya kan? Udah pengen keluar, udah pengen pup banget gitu ya. Macet 3 jam di Priok. Itu yang di bawah yang tadinya udah nguak gitu ya. Setelah 3 jam macet, sampai rumah itu dia nutup lagi, mingkem. Serius. Itu mingkemnya sama kayak cewek ABG yang baru belajar pakai behel, tau nggak yang oh ya, kayak gitu. Aduh. Makanya gue seneng banget kali ini nih, pas stand up sekarang baru kali ini kita dikasih minum nih. Untung gue macet-macetan kita minum dulu ya, jangan iri. Ini apa nih? Leci lemon. Lu nggak punya ya? Nggak punya? Nggak punya. Ya Allah, enak banget. Malum gue minum Bezon kalau lagi bulan puasa doang. Kalau lebaran doang adanya di rumah. Ini enak banget nih. Enak. Biar semangat lagi kayak digambar ya kan. Soalnya kalau misalnya orang macet tuh suka apa ya? Suka bikin kita tuh jadi nggak semangat. Kayak misalnya orang tuh berpikiran negatif gitu. Kayak misalnya tadi gue mau berangkat, ditanya sama teman gue mau kemana, mau ke Metro TV. Wah lu berarti lewat Tugu Pancoran dong. Iya. Wah jangan bro, tadi hujan Tugu Pancoran tuh nggak gerak. Ya kalau gerak malah gue ngeri. Ya kan? Lu bayangin lagi di Tugu Pancoran, lagi macet di bawah, dia lagi begini di atas. Tiba-tiba dia turun, bang Maison. Mau gak Maison? Kan nggak mungkin gitu ya. Jadi orang tuh kadang kalau lagi tertekan macet gitu memang pikirannya suka negatif, pesimis. Makanya kita tuh harus tetap semangat, betul nggak? Tepuk tangan dulu dong buat Maison. Sama kalau misalnya di Tanjung Priok itu yang bikin kita suka down itu masalah ini, kejahatan. Gue pernah dulu dipalak di Tanjung Priok, gue pakai sepatu gue dipalak, ditukar sama sendal, jelek. Terus gue bilang, ya kok ditukar sendal? Dia bilang, itu kalau dicuci bagus. Gitu lah. Gue dinasehatin, gue bilang. Cuman kalau kita berbicara kesatria semangat, lu tau nggak orang yang kesatria semangat itu siapa? Menurut gue yang kesatria semangat itu adalah cowok yang lagi ngedeketin cewek. Itu kesatria semangat. Karena cowok tuh kalau misalnya lagi deketin cewek, dia tuh akan menerobos semua halangan. Apapun, dia langsung pasti akan, gue harus kasih kejutan, gue harus kasih yang terbaik buat gebetan gue biar dapet. Kan gitu kan kalau cowok kan. Misalnya cowok Jakarta nih apalagi, musim hujan, gerimis dikit, ditelepon gebetannya. Kamu nanti pulang aku jemput ya. Udah mulai gerimis, aku nggak mau rambut kamu basah. Bisa kayak gitu. Biasa masih baru kan. Besoknya hujan lebih gede, udah banjir segini. Aku jemput kamu. Pokoknya sekarang udah mulai banjir, aku nggak mau kaki kamu kena air, aku nggak mau. Ya. Besoknya hujan lebih gede lagi, udah banjir seleher, masih ditelepon. Sayang, semua keluarga udah ikhlas. Kamu baik-baik ya di sana. Aku tuntun syahadat yuk. Asyhadu alla. Telepon juga tetap ya. Itu yang bikin gue males putus sama cewek gue. Bukan masalah terlalu cinta atau apa. Gue males PDKT lagi, susah gitu ya. PDKT itu kita selalu mengulang hal-hal yang berulang kali udah pernah kita lakukan gitu. Dan kita harus seolah-olah masih excited seperti yang dulu gitu. Kayak misalnya kalau lu ngedeketin cewek, lu tuh harus melalui ritual-ritual khas. Kayak misalnya lu nelpon cewek lu sambil bilang, sayang kalau aku nelpon gini ada yang marah nggak? Ya nggak ada lah gitu. Yang dengar suaranya kan cuma lu berdua gitu kan. Kecuali lu ngubunginnya lewat toa masjid. Assalamualaikum. Rahayu. Kalau saya manggil gini ada yang marah nggak? Pak RT-nya teriak saya yang marah gitu. Ya bisa tuh itu modus itu tuh udah terjadi dari zaman Alexander Graham Bell nemuin telepon tuh udah ada itu. Dia nyiptain telepon, 2 ditaruh ke gebetannya, 1 dia nelfon gitu. Kalau aku telepon ada yang marah nggak gitu? Kan bule dia. Udah sampai sekarang kita harus melakukan hal-hal kayak gitu tuh malas tuh kayak gitu-gitu. Karena cewek juga menuntut kita ngasih kejutan ya kan. Cewek tuh pengen, gue tuh pengen cowok tuh yang suka ngasih surprise, kejutan gitu. Apa lu mau gue kasih petasan apa gitu? Dari awal tuh job desk kita udah nggak imbang antara cowok sama cewek ya kan.
Cewek tuh maunya nunggu aja gitu. Cewek yang cowok dituntut untuk ngasih kejutan. Makanya kita juga jadi cowok kan jadinya kompetitif ya. Misalnya gue pernah saingan sama 3 cowok gitu, teman gue sendiri, memperebutkan 1 cewek. Yang pertama tuh tiap pagi SMS dia tuh, Beb, aku tuh kalau ngelihat kamu tuh senyum kamu manisnya kayak coklat. Kayak gitu tuh dia puji-puji. Temen gue yang kedua nggak mau kalah, dia samperin langsung dikasih coklat. Wah, lebih kejutan lagi, gue nggak mau kalah dong. Sebagai kesatria semangat, gue nggak mau kalah gitu. Gue datengin, gue kasih coklat, gue tungguin, dimakan sama dia. Enak, itu kan udah kadaluarsa. Jadi kejutannya lebih tinggi gitu ya. Emang harus kayak gitu, kita tuh dituntut kayak gitu sekarang. Kita nggak bisa jadi cowok yang pasif. Padahal kan sebetulnya ini udah emansipasi, cewek boleh aja nelpon duluan gitu. Cuman kadang-kadang nih sesama cewek yang ngomporin kan. Kalau misalnya ada temennya yang udah mulai mau nelpon duluan nih, temen ceweknya pasti ngomporin. Ih, lu kok nelpon duluan sih? Emang lu cewek apaan nelpon duluan? Ya cewek yang punya pulsa lah. Kenapa harus ditanya gitu? Terus lu kebayang gak zaman dulu tuh, pahlawan-pahlawan kita, pahlawan Pangeran Diponegoro misalnya lagi PDKT kayak gimana, pasti semangat banget dia tuh. Ceweknya pulang kerja dijemput naik kuda. Mama udah di mana? Udah di alun-alun Jogja. Oh ya, bentar lagi nyampe nih. Ini udah masuk gerbang tol Cakung nih. Semangat gitu ya meskipun jauh gitu. Tapi ya nggak ada yang ngalahin capeknya cowok yang nemenin ceweknya belanja di mall. Bener nggak? Bener ya? Waduh, cewek tuh kalau udah masuk mall ya, kita temenin keliling itu satu mall, tawaf dia di mall. Iya, kadang-kadang kalau udah capek dia mampir lempar jumroh dulu. Susah gitu, tapi selalu yang dipilih tuh nggak diambil biasanya, dilewatin doang, dipegang-pegang. Ah, nggak mau ah gitu kan. Terus udah 5 lantai tuh, sampai parkiran turun lagi. Ntar di mobil baru cemberut tuh dia tuh. Ntar kita tanya kenapa tadi nggak diambil? Nggak pas di hati, gitu ngomongnya. Padahal sepatu mah pasnya di kaki, ya kan? Kalau pas di kepala itu bando, beda gitu. Jadi selalu gitu kita dituntut untuk ngikutin cewek. Kayak misalnya kalau pacaran gitu, kalau udah lama, gue dulu tuh sering nganterin cewek gue kemana-mana. Dari gue yang nggak bisa bawa motor, 5 tahun gue pacaran, itu sekarang gue bawa motor turun jembatan lepas tangan merem gue berani. Tapi emang yang namanya hubungan tuh sama aja, menikah sama pacaran tuh sama ya. Awal-awalnya biasanya semangat gitu ya, pas sudah nikah lama udah melempem gitu ya. Kayak misalnya kalau pengantin baru gitu kan, pengantin baru duduk berdua tuh biasanya cewek tuh selalu pengen berusaha masakin cowoknya. Wah, aku masakin soto gitu. Giliran udah kurang asem gitu, cowoknya ngomong, sayang ini kayaknya kurang asem, ada jeruk nipis nggak? Ada, diambilin jeruk nipis. 10 tahun kalau udah menikah udah beda lagi tuh, dibikinin soto tetep. Sayang ini kurang asam, ada jeruk nipis nggak? Abis adanya no. Ubah gitu ya. Belum lagi tuh kayak misalnya ritual pasangan tuh kalau ini prewedding, ya kan? Ngapain sih harus ada prewedding gitu kan? Bonceng-boncengan naik sepeda gitu, nunjuk-nunjuk awan. Itu awan kalau bisa ngomong apaan sih nunjuk-nunjuk apaan sih? Nunjuk-nunjuk aja gitu. Nggak ada gunanya, prewedding tuh nggak ada gunanya gitu. Ntar juga lu pas wedding kan lu difoto gitu. Lu ngapain foto-foto? Satu-satunya prewedding tuh keuntungannya cuma pengen bikin sirik mantan lu, udah itu doang gitu kan. Boncengan naik sepeda, lihat itu kan, ya nunjuk awan. Ini ngomong kayak gitu doang gitu. Terus kalau udah menikah juga sama kan, tadi udah berubah apa segala macam gitu. Ya intinya semangat itu nggak boleh turun ya. Mau macet kayak lu lagi PDKT, lu udah hubungan lama, harusnya nggak pernah padam. Karena kenapa? Karena kita semua kesatria semangat. Oke? Terima kasih Bu Aco.